Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Nur Zahra, NPM 10060318001 dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai suam medikasi gejala penyakit ringan yaitu demam. Nah, sebelum lebih lanjut, sebenarnya suam medikasi itu apa sih? Nah, jadi suam medikasi itu adalah pengobatan secara mandiri untuk mengatasi masalah kesehatan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan tanpa pengawasan, konsultasi, dan juga resep dari dokter. Jadi memang biasanya obat yang dikonsumsi itu adalah obat bebas ataupun obat bebas terbatas yang tersedia di apotek, yang memang tidak perlu adanya resep dari dokter. Lalu bagaimana sih cara membedakan obat bebas dan juga obat bebas terbatas? Nah, di dalam kemasan itu biasanya terdapat penandaan. Untuk obat bebas, penandaannya itu ada dot berwarna hijau dengan tepian hitam. Sedangkan untuk obat bebas terbatas itu terdapat dot dengan tepian hitam dan berwarna biru. Dan juga biasanya terdapat kotak peringatan di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada obat bebas terbatas terdapat peringatan berupa kotak kecil dengan ukuran 5 x 2 cm dengan warna hitam atau kotak putih bergaris tepi hitam dengan tulisan sebagai berikut. Nah, sebelum suam medikasi dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu kita kenali dulu kondisi ataupun gejala yang dirasakan. Yang kedua, kita tahu obat apa saja yang bisa digunakan di suam medikasi, terutama untuk mengobati gejala yang dirasakan. Yang ketiga, teliti saat membeli obat. Jadi kita perhatikan expired date-nya, aturan pakainya, perhatian dan peringatan, juga cara simpannya. Dan yang keempat, itu kenali efek samping dan juga interaksi obat ketika kita telah mengkonsumsi obat tersebut. Nah, selanjutnya mengenai demam. Nah, demam itu sendiri adalah kondisi di mana suhu tubuh melebihi suhu normal, yaitu melebihi 37 derajat Celcius. Di mana demam ini bisa menandakan adanya penyakit tertentu yang terjadi pada tubuh. Biasanya disebabkan oleh radang, infeksi, ataupun dehidrasi. Maka tidak perlu khawatir jika mengalami demam, karena ini merupakan reaksi dari sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan infeksi. Adapun cara untuk menangani demam di rumah, yang pertama itu istirahat yang cukup. Lalu yang kedua, perhatikan konsumsi air putih minimal 8 gelas seharinya. Lalu yang ketiga, bisa menggunakan pakaian yang tipis, bukan yang tebal, ataupun menggunakan selimut, karena hal tersebut bisa menyebabkan panas terperangkap dan tidak keluar secara optimal dan akan memperlama turunnya demam. Lalu yang keempat itu mengkompres ataupun berendam di air hangat, bukan di air dingin, karena dengan air dingin pori-pori ini akan mengecil sehingga membuat panas itu keluarnya susah dan menjadi lama turun panasnya. Kemudian yang kelima, bisa periksakan tubuh kita dengan termometer di ketiak ataupun di bawah lidah. Lalu apabila melebihi 39 derajat Celcius, maka bisa menggunakan obat penurun panas. Tapi apabila demamnya ini tidak turun-turun selama lebih dari 2 hari dan juga terdapat gejala lain seperti kejang ataupun kemerahan pada kulit dan juga gejala lainnya, bisa diperiksakan ke dokter. Adapun obat untuk penurun demam, yang pertama itu adalah paracetamol, yang biasa digunakan bentuk sediaannya adalah tablet. Nah, untuk dosis dewasa itu 1-2 tablet 500 mg dengan dosis maksimal 4000 mg atau 8 tablet sehari dengan jarak waktunya itu 4 jam tiap dosis pemakaian. Kemudian bisa juga untuk anak-anak 6-12 tahun setengah sampai 1 tablet 3-4 kali sehari. Tapi ada juga bentuk lain untuk anak-anak di bawah 12 tahun, yaitu ada sirup dan juga ada drop. Dosis anak paracetamol sirup usia 9-12 tahun 3-4 sendok takar, usia 6-9 tahun 2-3 sendok takar,
Usia 2-6 tahun 1-2 sendok takar, usia 1-2 tahun 1 sendok takar, dan usia di bawah 1 tahun setengah sendok takar. Semua usia itu bisa minumnya sampai 3 hingga 4 kali perharinya. Adapun untuk bentuk drops, anak dengan usia 3-6 tahun 1,2 ml drops, usia 1-2 tahun 0,6 sampai 1,2 ml drops, dan usia di bawah 1 tahun 0,6 ml drops, dan semuanya bisa dikonsumsi 3-4 kali perharinya. Nah, paracetamol ini itu dikonsumsinya bisa sebelum ataupun sesudah makan. Berikut adalah contoh kemasan paracetamol yang pada kemasannya terdapat tanda khusus obat bebas dengan keterangan lainnya seperti nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, nama produsen, indikasi, dosis, nomor kode produksi, dan juga expired date. Jika pemberian paracetamol tidak juga menurunkan demam, maka bisa mengkonsumsi ibuprofen. Nah, dosis dewasa yang digunakan itu adalah 200 sampai 400 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan, dengan dosis maksimal perharinya itu adalah 1200 mg. Adapun untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu 5 sampai 10 mg per kilogram per hari tiap 6 sampai 8 jam sesuai kebutuhan, dengan dosis maksimalnya adalah 40 mg per kilogram per harinya atau 4 dosis per harinya. Dan ibuprofen ini dikonsumsi setelah makan. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.